Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah musalla al-muhajirin yang ulun cintai kepada Allah. Alhamdulillah di malam hari ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika beliau melihat sesuatu yang membuat beliau senang sebagaimana yang diceritakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya lah segala amal saleh menjadi sempurna. Maka malam hari ini, di malam yang ketiga daripada bulan Ramadan, kita telah selesai melaksanakan salat tarawih sebanyak 8 rakaat. Itu karena nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya, seandainya Allah tidak mudahkan untuk kita, seandainya Allah tidak berikan nikmat kepada kita, kita tidak akan sanggup untuk bisa menyelesaikan sholat kita. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita masih berada di awal-awal bulan Ramadan. Maka di antara hal yang penting bagi kita untuk kita ingat, untuk kita laksanakan masih di awal-awal bulan Ramadan, yang pertama adalah hendaknya kita semua memiliki niat yang kuat untuk melakukan ketaatan. Dan kita tahu di antara amalan-amalan yang ada pada bulan Ramadan, kita niatkan yang pertama puasa sebulan penuh. Kita niatkan juga agar bisa melakukan sholat tarawih ya, sebulan penuh. Kita niatkan agar bisa membaca Al-Quran kalau bisa sampai khatam. Kita niatkan banyak bersedekah. Kita niatkan mengerjakan segala ibadah-ibadah yang lain ya. Maka yang penting pertama adalah niatnya terlebih dahulu. Karena jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ahmad rahimahullah, salah seorang imam mazhab yang 4 yang terkenal, pernah memberikan satu nasihat kepada putra beliau yang bernama Abdullah. Abdullah ini satu waktu meminta nasihat kepada ayahnya yang merupakan seorang ulama besar. Beliau mengatakan, wahai ayahanda, tolong berikan wasiat kepada ulun. Kalau bahasa Banjar. Maka kemudian Imam Ahmad memberikan wasiat. Kata beliau, wahai anakku, hendaklah engkau berniat untuk melakukan kebaikan. Karena selama engkau memiliki niat untuk melakukan kebaikan, engkau senantiasa akan berada di atas kebaikan. Maksudnya yang penting pasang niatnya dulu. Kita niatkan dari awal, ya, maka niat kita pasang. Masalah nanti bisa terwujud 100% atau tidak, maka itu urusannya dengan Allah. Jika Allah izinkan, kita bisa selesaikan. Ya, tapi yang penting kita berniat dulu di awal dan kemudian kita berusaha. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya niat ini. Ada satu kejadian di masa hidup Nabi SAW. Pada saat beliau dan para sahabat waktu itu berangkat menuju suatu daerah yang bernama daerah Tabuk. Ini terjadi pada saat peperangan Tabuk. Jaraknya lebih dari 700 km dari kota Madinah. Maka jamaah dirahmati Allah, dan pada saat itu, pada saat beliau berangkat bersama para sahabat, ini sedang musim panas. Panasnya luar biasa. Jadi jaraknya jauh, kemudian cuacanya luar biasa panas, ditambah lagi musuh yang akan dihadapi ini
yang kalau hari ini mungkin Amerikanya zaman itu, yaitu siapa? Romawi. Romawi saat itu yang paling kuat di dunia. Ini musuh yang dihadapi luar biasa, cuacanya panas, perjalanannya jauh. Maka di tengah-tengah perjalanan sampai disebutkan dalam sejarah nama pasukan yang berangkat bersama Nabi ini namanya Jaishul Usrah. Jaish itu dalam bahasa Arab artinya pasukan, Usrah itu artinya kesulitan. Jadi saking sulitnya mereka, saat itu sampai disebut ini pasukan yang berada dalam kesulitan. Maka dalam perjalanan Nabi SAW bersama para sahabat yang lain, jumlah mereka saat itu ada kurang lebih 30.000. Dan kita tahu melewati perjalanan dengan segala macam rintangannya. Kadang-kadang harus menanjak, kadang-kadang harus turun, dan tidak seperti kita sekarang. Kalau lewat di luar perkotaan yang kita lihat hijau-hijau semuanya, ya ada pemandangan segar matanya. Kalau di sana keluar dari perkotaan yang dilihat hanya gersang saja, batu, kalau tidak padang pasir. Maka demikian susahnya medan yang harus dilewati oleh para sahabat. Ya, mungkin kalau kita jemaah dirahmati Allah, kalau kita berada dalam posisi seperti mereka, bisa jadi pada saat melewati kesulitan akan muncul suara-suara dari sebagian orang. Kalau kita ini, ya kita sedang capek-capek, sementara ada mungkin beberapa orang yang tidak ikut berangkat dan tinggal di kota Madinah. Mungkin kalau kita akan muncul ucapan seperti nyamanai nang diam di Madinah, cakarawa, mungkin kalau kita. Maka kemudian Nabi SAW menyebutkan kepada para sahabat, kata beliau, ada sekelompok orang di Madinah, kata Nabi, tidaklah kita menempuh satu perjalanan atau melewati satu kesulitan kecuali mereka senantiasa bersama kita dalam hal pahalanya. Maka para sahabat heran, jemaah dirahmati Allah. Mereka sampai menanyakan kepada Nabi, mereka di Madinah ya Rasul? Betul, kata Nabi SAW, mereka di Madinah. Kok bisa? Kita yang capek-capek, tapi ada orang yang di Madinah nggak kepanasan, nggak kehausan, nggak kecapean, tapi dapat pahala yang sama seperti kita. Maka kemudian apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, habasahumul uzur. Kata Nabi SAW, ada udzur yang menghalangi mereka. Mungkin ada yang sakit, bahkan ada yang tidak punya kendaraan, karena saat itu Nabi mensyaratkan yang ingin ikut berangkat bersama beliau harus punya kendaraan sendiri. Kalau tidak punya kendaraan tidak boleh berangkat karena medannya terlalu jauh. Maka ini jemaah dirahmati Allah, satu contoh betapa niat orang-orang yang ada di Madinah saat itu. Mereka nggak bisa berangkat, mereka nggak ikut berjihad, berangkat bersama sahabat yang lain, tapi mereka tetap dapat apa? Dapat pahalanya. Ya. Maka ini pentingnya daripada niat. Ini yang pertama jemaah dirahmati Allah. Maka hendaklah kita dari awal bulan Ramadan ini kita niatkan untuk melakukan ketaatan dengan sebaik-baiknya, terutama sekali pada 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Karena mungkin kalau di awal-awal malam pertama, malam kedua, malam ketiga, insya Allah jamaahnya masih full. Tapi indikator sebenarnya jika ingin melihat adalah pada 10 terakhir. Kalau 10 terakhir jamaahnya masih konsisten, masih bertahan, maka insya Allah itu tanda kebaikan. Tapi banyak kadang-kadang sebagian masjid atau musola kadang-kadang kita lihat kalau sudah 10 terakhir mengalami yang namanya kemajuan. Sofnya yang tadinya 10 sof mungkin jadi 5 sof di 10 terakhir. Padahal yang terbaik yang ada pada bulan Ramadan itu justru terletak di akhir. Karena Nabi SAW mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada penutup. Dan kita tahu penutup dari bulan Ramadan ada satu malam yang siapa saja beribadah pada malam tersebut sama seperti dia beribadah 83 tahun 4 bulan. Yang pada malam itu berdoa kepada Allah sama pahalanya seperti berdoa kepada Allah selama 83 tahun 4 bulan. Yang sholat malam pada malam itu sama seperti pahalanya dia sholat malam 83 tahun. Ada di sini yang kita bisa sholat malam 83 tahun. Umur kita mungkin 60 tahun saja bisa jadi sepertiganya habis untuk tidur 20 tahun. Karena seharinya tidurnya 8 jam. Ya, maka Allah jadikan satu malam di akhir bulan Ramadan yang siapa saja melakukan baca Quran, ibadah apa saja yang dikerjakan, pahalanya diganjar sama seperti orang yang beribadah 83. Maka ini kita niatkan dari awal jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian poin yang kedua adalah hendaknya agar kita niatkan
ketaatan yang kita lakukan itu sesuai yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Maka pada saat kita berpuasa, kenapa kita berpuasa? Kenapa kita meninggalkan makanan yang halal ini? Ini bukan makanan yang haram, tapi kita tinggalkan. Kenapa? Karena Allah yang perintahkan kita begitu. Walaupun mungkin bisa jadi kita di siang harinya lapar, di malam harinya mungkin kenyang, ya. Tapi karena Allah yang perintahkan siang puasa, malam makan, maka kita taat. Bukan sesuai dengan apa yang kita ingin sekarang. Maka di sini jemaah dirahmati Allah, hakikat daripada penghambaan diri seorang hamba kepada Tuhan. Ketika dia tidaklah melakukan sesuatu kecuali karena Allah perintahkan. Dia tidak meninggalkan sesuatu kecuali Allah perintahkan kepada dia untuk meninggalkannya. Hari ini Allah perintahkan kita puasa di siang hari bulan Ramadan, kita tidak makan, kita puasa. Walaupun misalkan seluruh manusia yang ada di sekitar kita semuanya makan. Mungkin bagi orang-orang yang tinggal di negara non-muslim misalkan, ya, orang makan dengan bebas, dengan tenang, tapi Allah yang perintahkan kita taat. Walaupun di sekitar kita semuanya orang makan, kita tidak peduli. Ya. Atau sebaliknya jemaah dirahmati Allah, bisa jadi mungkin di sekitar kita semua orang tidak makan, tapi karena itu hari yang dilarang bagi kita untuk berpuasa, hari raya misalkan, hari Id, atau hari-hari tasyrik, Allah haramkan kita berpuasa, maka kita tidak berpuasa. Maka ibadah bukan dilakukan dengan ikut-ikutan orang banyak, ya, tapi dengan apa dan yang Allah Rasulnya perintahkan kepada kita. Banyak dan sedikit sesuatu itu bukan barometer daripada kebenaran suatu amalan. Bahkan Nabi SAW dalam sebuah hadis menyebutkan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti Allah bi amrihi. Akan selalu ada, kata Nabi SAW, sekelompok orang dari umatku yang selalu tegar berada di atas kebenaran, tidak membahayakan mereka apapun yang menimpa mereka sampai Allah menurunkan keputusannya kepada mereka. Maka disebutkan oleh para ulama, di antara cara Allah menjaga agama ini, kita tahu agama atau ajaran Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu habis masa berlakunya ketika datang Nabi yang berikutnya. Tapi ketika datang Nabi Muhammad SAW yang merupakan Nabi terakhir, tidak akan ada lagi datang Nabi lain. Maka cara Allah menjaga agama Islam ini yang pertama dengan menjaga keaslian daripada Al-Quran sesuai dengan firman Allah, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang akan menjaga Al-Quran. Ini cara yang pertama. Dan cara yang kedua, dengan yang kita sebutkan di hadis, akan selalu ada sekelompok dari kaum muslimin yang ketika itu salah, mereka akan bilang itu salah. Walaupun bisa jadi 90% orang melakukan kesalahan tersebut, dia akan bilang itu salah. Ketika ada sesuatu itu benar, dia akan bilang itu benar, walaupun 90% orang bilang itu tidak benar. Ya, maka ini salah satu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga umat ini, sehingga tidak mungkin umatnya Nabi Muhammad SAW itu dalam satu waktu semuanya bersama-sama mengerjakan kesalahan tanpa ada seorang pun yang mengingkari dan menjelaskan kepada mereka. Ini mungkin jamaah yang dirahmati Allah, dua hal yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Ya, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Yang pertama tadi kita niatkan di awal bulan Ramadan untuk kita mengerjakan segala ketaatan yang ada. Kita berdoa kepada Allah ya agar bisa ditunaikan, dan kemudian yang kedua adalah agar kita meniatkan pada saat melakukan ketaatan tersebut hanya apa-apa saja yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, demikian jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.